Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Pertama, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah diberikan nikmat istirahat dengan setelah tarawih tadarus kemudian istirahat, diberi kesempatan untuk bangun bisa sahur. Karena ada yang sudah berencana sahur tapi bablas dengar-dengar subuh, Pak. Enten mboten teng mriki? Mboten enten. Teng mriku nggih. Alhamdulillah ya. Ini bersyukur sekali bisa melanjutkan ketugasan sebagai makhluknya Allah adalah mengisi dari satu waktu ke waktu berikutnya adalah untuk menunggu waktu ibadah, waktu sholat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan kepada keluarga beserta sahabatnya, dan tentu semoga terlimpahkan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Yang terhormat Ketua Takmir beserta pengurus dan juga panitia kegiatan Ramadan yang sudah merencanakan kegiatan. Ini kan tentu tidak tiba-tiba ada kegiatan, pasti direncanakan dengan segala potensi yang dimilikinya. Waktu, koordinasi, rapat, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, tibanya lampu sebentar saja tadi menjadi kita kaget. Gimana? Kaget. Ada yang kemudian menikmati dengan biasa saja, ada yang kemudian rasa gelisah itu ada. Itu baru lampu. Padahal yang pasti dan yakin itu, nyawa kita ini kan setiap saat bisa saja Allah mengambilnya. Tapi terkadang seolah-olah kita ini waktunya itu akan lama, masih akan dipanggilnya. Yang siap tidak siap, kalau sudah waktunya ya dipanggil. Yang banyak amalnya dengan yang tidak, kalau sudah waktunya ya dipanggil. Kalau seandainya tadi alarm matinya lampu kemudian menjadi alarm buat kita bahwa mati itu bisa tiba-tiba seperti itu. Tadi barangkali ada yang lampunya mati masih ada di kamar mandi, yang lampunya mati sedang persiapan mau ke masjid, yang lampunya mati bisa jadi sedang perjalanan, atau bisa jadi pula yang lampunya mati tidak tahu kalau tadi ada mati lampu sebentar. Karena apa? Tidur. Hadirin rahimakumullah,
puasa yang sudah kita tunggu ini ternyata sudah bersama kita. Gimana? Sudah. Pertanyaannya sederhana. Yang sudah dilewati, ini masuk hari ke-11, saya akan diingatkan hari 11 sekarang. Yang sudah dilewati hari 11 ini sudah diapain saja puasa Ramadannya ini. Dan yang tinggal sisa itu mau diapain? Padahal hampir ketika Ramadan berakhir di tahun yang kemarin itu kita hampir berdoa. Minimal 3 lah doa kita itu waktu di akhir Ramadan itu. Minta diampuni dosa-dosa kita, minta diterima amal ibadah kita, dan minta dipertemukan kembali di Ramadan kita. Gimana? Gimana? Karena memang itu tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, bahkan di kitab Thalibin seperti itu pula. Minta untuk diampuni dosa kita, minta untuk diterima amal ibadah kita, dan minta dipertemukan ibadah kita. Nangis doanya itu. Yang belum sempat tadarus pengen besok kalau Ramadan bisa tadarus. Yang belum bisa baca Quran pengen ketemu Ramadan bisa baca Quran. Yang belum bisa banyak berinfak pengen bisa berinfak. Yang belum menikmati itikaf pengen bisa itikaf. Bahkan ada pula yang terceritakan itu pengen ketika tahajud itu nangis sampai 30 hari Ramadan meninggalkan pun tidak sempat untuk merasakan seperti itu. Berharap dipertemukan Ramadan agar bisa lebih baik seperti itu. Sekarang Ramadannya sudah ada. Mau sama? Mau sama? Atau mau beda? Yang bisa jawab adalah diri kita masing-masing. Hadirin, Allah memberikan puasa Ramadan ini yang kemudian kita sebut dalam Al-Quran itu Syahrul Ramadan itu kan ada tujuannya. Orang pendidikan aja ada tujuannya, akmil ada tujuannya, selesai kemudian menjadi militer TNI. Di Semarang masuk akpol selesai menjadi polisi. Di Surabaya selesai menjadi angkatan laut. Di sana Magua selesai menjadi angkatan udara. Gimana? Tapi semua kan ada batasnya. Artinya bahwa pendidikan itu, madrasah Ramadan itu mesti ada tujuannya. Apa tujuannya? Apa Pak? Napa Bu? Tujuannya apa? Nahan lapar haus. Emosi gitu. Napa boleh? Tujuannya kan Pak Tamir kan di awal Ramadan itu mesti menyampaikan ayatnya surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kamu gitu toh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dididik ada wadahnya, namanya adalah madrasah, sekolah Ramadan, ada tujuannya, outputnya. Madrasahnya ini adalah proses, outputnya, produknya adalah takwa. Kalau sederhananya kan takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Hadirin, ibu, bapak, jamaah rahimakumullah. Saya ambil dari surat Al-Imran saja. Al-Imran. Di surat Al-Imran itu Allah memberikan tanda, Allah memberikan variabel tentang ciri dari orang bertakwa itu. Di ayat atasnya itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Tuh. Tadi di pembukaan, di mukaddimah
Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal. Dan di antara manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran itu, bersegeralah untuk minta ampunan. Kayak puasa ini kan ya bagian dari untuk minta ampunan, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang bertakwa. Di ayat bawahnya ada 4 tandanya itu. Ini sudah 15 menit satu. Nanti satu aja disesuaikan. Di ayat di bawahnya itu sering kita pun mendengar itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, 1. Wal kadhiminal ghaid, 2. Wal 'afina 'anil nas, 3. Wallahu yuhibbul muhsinin, 4. Gampang nih? Gampang. Lakoni sing angel, Pak. Jadi ngomong iki sing bakal abot sesuk ditakoni iki. 1. Alladzina yunfikuna, ciri tanda variabel dari orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna adalah orang yang berinfak. Apa Bu? Kenapa Bu? Orang yang berinfak. Infak itu semuanya atau tidak sama sekali? Semuanya. Nah, ini yang barangkali ada yang ahli bahasa Arab. Infak itu berasal dari akar kata nifkun. Akar katanya nifkun. Nifkun itu dicoel, diambil sedikit. Kalau saya mengilustrasikan yang sederhananya itu, ada iPhone, ada tahu telepon, smartphone itu ada iPhone yang berlogo buah, enten betul? Ada. Ya, saya nggak promosi karena saya tidak memiliki itu. Nah, buahnya namanya apa? Apple. Orang Indonesia bilang apple. Logo buahnya itu utuh atau ada sebagian yang hilang atau setengah yang hilang? Sebagian itu besar atau sedikit? Sedikit. Kira-kira nifkun, alladzina yunfikun itu seperti itu. Sedikit kok. Kan nggak nyampe setengahnya, kan nggak nyampe seperempatnya, kan nggak nyampe sepertiganya. Jadi mengingatkan kepada kita infak itu sebagiannya saja. Kalau misal di dompet ada biru, merah, hijau, kuning, apa lagi warnanya? Lewat kotak itu semuanya dimasukin, atau merahnya yang dimasukin, atau kuningnya yang dimasukin? Kuningnya. Jadi alladzina yunfikuna itu adalah tanda dari orang yang bertakwa itu adalah berinfak. Nifkun sedikit. Kapan? Nunggu THR. Kapan? Nunggu bonus. Kapan? Nunggu gaji 13. Kapan? Nunggu dodolannya laris. Kapan? Dilanjutkan di situ, Bu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, sehat wal afiat, sedang bunga, sedang diberikan rezeki, sedang dapat yang tidak terduga. Atau wadharra'i, dalam keadaan sempit, sakit, dodolane rak payu, THR urung mudhun, gaji 13-nya urung cair, ya.
Jadi nggak ada hubungannya infak, oh maaf masih tanggal tua, oh infak nanti nunggu tanggal 1, nggak ada hubungannya. Alladzina yunfikuna, Allah mengingatkan kepada kita itu intinya adalah untuk beristiqomah. Nggak rugi kamu. Hadirin, ada cerita sedikit ini. Jadi ada sebuah keluarga itu ayah dan ibu dan mempunyai anak. Anaknya biasa, biasa. Anaknya biasa. Dan ini real tangga itu. Bapaknya mungkin pernah saya sampaikan. Bapaknya tukang beca. Ibunya di pasar kadang menerima rongsok, tapi bukan rongsok partai besar, Bu. Partai kecil lah, yang rumah tangga di bawah, botol di bawah kayak gitu. Ibunya baiknya luar biasa, ahli sodako, ya, ahli sodako ibunya itu. Dan kalau dengan marbot itu luar biasa baiknya itu. Saya itu termasuk yang merasakan kenikmatan dari beliau waktu zaman kuliah. Punya anak 4. Selesai, yang kecil ini yang bungsu itu sekolah SMP. Tahu SMP-nya? SMP di sini. Tetangganya dengan ini. SMP ini. SMA-nya sebelah, 1 RW, SMA 6. Ya. Anaknya biasa. Karena kebaikan dari ibunya itu, ibunya adalah ahli sodako, ibunya cinta kepada kebaikan itu, mulus saja. Kuliah tanpa tes masuk ke kedokteran. Kalau dulu namanya FK ya, sekarang namanya FKKMK mungkin itu. Selesai, dipek mantu kok, sama dirutnya Sarjito itu. Rumah saja di sini nggak punya. Di sini nggak punya. Ngontrak gede, Pak. Iya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kebaikan atau sedekah atau infak yang ditunaikan oleh orang tua itu sebetulnya memberikan jalan kebaikan untuk anaknya. Dan itu sesuai dalam ajaran di kitab-kitab klasik itu. Saya ulangi lagi. Sebagai penekanan penegasannya itu untuk refleksi kita. Kebaikan atau sedekah yang dikerjakan, yang ditunaikan oleh orang tua sesungguhnya itu sedang memberikan jalan kebaikan untuk anaknya. Belum tentu kalau semisal ibunya itu biasa, kemudian anaknya seperti itu luar biasanya. Karena banyak, dan itu memang janji Allah, ya kan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, ketika dalam keadaan seperti itu. Bahkan dalam kondisi seperti itu, Bu, yang dalam keluarga itu masih membutuhkan untuk dirinya, kadang diberikan untuk marbot kok, Bu. Masak itu, anak itu kadang nggak dihitung, yang dihitung itu marbotnya ya. Saya ini yang dihitung itu. Dan situ kadang pada waktu itu tuh saya meyakini mesti nanti suatu saat ini dalam keluarga ini ada sesuatu yang bisa menjadikan pencerahan yang akan mengangkat degree dari keluarganya itu. Dan betul kejadiannya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, banyak yang terduga yang akan mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang kita lakukan, kebaikan itu yang tidak pernah kita duga. Ramadan sudah bersama kita, dan waktu di Ramadan tahun berakhir di tahun yang lalu kita berdoa minta dipertemukan agar bisa berjumpa di Ramadan ini. Allah mengabulkan doa kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk diapain Ramadan yang sudah dipertemukan ini.
yang sholat jamanya kosong, jarang, untuk diperbaiki. Yang infaknya kemarin masih kuning ditingkatkan hijau, yang hijau ditingkatkan biru, yang biru ditingkatkan merah, yang merah jangan diturunin, jangan diloskan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tanda daripada orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Silakan untuk kita perbaiki bersama agar tujuan daripada puasa itu menjadi lil muttaqin. Bagian dari tanda itu ada pada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.